Ya, salam jumpa, salam sejahtera. Bertemu di Kipas Kisah Inspirasi, podcast miliknya Komsos Keuskupan Larantuka. Kipas hari ini ada tamu spesial dan tamu sangat istimewa yang ada di sebelah sana. Gadis berjilbab yang senyum-senyum dari tadi. Saya akan mengupas semua kisah-kisahnya dan akan kami kipas-kipaskan kepada Anda yang sedang menyaksikan podcast ini. Kisah inspirasi kali ini datang dari seorang Fitria Dahlan. Fitria Dahlan yang bergerak dan berkiprah dengan brand yang sudah mulai terkenal dan sudah mulai dikenal, itu Putri Pak Tani. Kita akan ngobrol-ngobrol. Sosok yang satu ini akan berbagi kisah inspirasi untuk Anda di Kipas Kisah Inspirasi. Halo Fitri. Iya kakak, saya deg-degan. Kamu gugup dekat-dekat saya? Atau saya gugup karena saya? Iya, terlalu apa? Bersinar bibirnya. Aduh, saya jadi malu. Kita hari ini mau meminta Fitri berbagi cerita dengan kami soal pergerakannya Fitri. Ya, Fitri ini lebih dikenal dengan Putri Pak Tani. Putri Pak Tani, ya. Oke, saya akan bertanya atau kita perlu tahu Fitri ini basic ilmunya apa sebenarnya? Bertanya ya? Saya jawab ya, karena sudah otomatis. Jadi, saya lulusan Fakultas Hukum di Universitas 45 Makassar tahun 2018. 2018. Oke, sekarang kembali ke kampung halaman di Koli di Lamahoda. Adonara. Iya, Adonara, Desa Lamahoda. Lamahoda. Sekarang bekerja, aktivitas sibuknya apa? Saya banyak sibuk. Banyak sibukan diri. Banyak menyibukkan diri. Jadi menyibukkan diri untuk yang pertama urus tenun. Kemudian anyaman. Kemudian urus kopi juga. Ya gitu, jenis jualan hasil karya produk lokal. Produk lokal. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk dipasarkan. Oke, memperkenalkan ke dunia luar gitu ya. Dengan brand Putri Pak Tani. Putri Pak Tani. Ilmu hukum, sarjana hukum, ya. Urusannya anyam-anyam, tenun-tenun, kopi, begitu ya. Ilmunya terpakai gitu. Secara pribadi, ya saya jawab ya. Ini pertanyaan gila. Kita berbagi kisah masalahnya. Ada yang gini, ambil A, kerjanya di B, ambil B, kerjanya di C, kan gitu. Jadi sebenarnya kalau secara pribadi kita belajar ke perguruan tinggi, kita tidak belajar untuk saya ke perguruan tinggi, saya kuliah untuk jadi seorang birokrat, atau sederhananya kita kuliah ini untuk hidup. Kita tidak kuliah untuk birokrat, atau kita tidak kuliah untuk sebuah perusahaan begitu. Jadi saya pikir ya sudah, kita kuliah ini untuk mengurus hidup dan kehidupan begitu. Jadi setelah pulang dari sana, apapun yang kita lakukan itu ya itu yang kita berguna bagi masyarakat di sekitar kita, atau hanya berguna untuk keluarga kita juga, itu saya pikir itulah hasil pemanfaatan dari pendidikan itu sendiri. Terus ketika pulang kuliah, orang tua nih pasti bangga nih kan? Orang tua bangga. Anak saya sarjana hukum nih. Ya. Pulang-pulang kerjanya urus yang begini-begini. Ada pro kontra tidak antara bapak dan mama ketika mungkin ada orang tua, ya sudahlah kalau memang passionnya ke situ ambil. Kalau tidak, kamu kuliah kan kau capek-capek, kau urus anyam-anyam, mendingan tidak usah kuliah waktu itu, langsung saja kau urus anyam-anyam. Bagaimana tanggapan keluarga, orang tua? Kalau keluarga mungkin jauh di lubuk hati itu menolak, apalagi ibu, apalagi orang tua, mereka dengan standar pendidikan yang seperti itu, pengalaman dan pengetahuan segitu saja, ya batin mereka pasti menolak. Tetapi saya secara pribadi itu ya sudah, saya senang ini, saya bikin ini. Yang penting positif kan. Saya tidak bisa diarahkan kamu harus begini, saya tidak bisa begitu. Nah, ayah bapak bisa mengartikan saya punya kemauan, sehingga
Mendukung. Pertama kali saya menyampaikan niat bahwa saya mau berwira swasta, maksudnya saya mau buka usaha, begitu. Beliau mengiyakan dan beliau tidak mempersoalkan apa-apa. Tetapi ibu ini, mama ini kadang pulang-pulang begini saya capek, masih diomelin. Mendingan cari kerja yang tetap saja daripada pergi datang begini capek begitu. Punya penghasilan tetap. Jadi punya penghasilan tetap begitu. Padahal sudah dikocar-kacir pikirannya di luar sana bahwa kenapa anaknya lulusan sarjana hukum lalu kerjanya begini-begini saja begitu. Oke. Jadi sebenarnya mama juga bingung begitu ya? Bingung. Iya, bingung dan tidak terima. Tapi terima. Saya tidak gubris begitu, maksudnya entah itu mama, entah itu bapak, entah itu keluarga, saya tidak pusingkan begitu. Intinya saya bikin ini, saya yakin bahwa ini baik untuk saya, untuk keluarga saya, dan orang-orang sekitar. Ini dia tidak keluar dari jalur pendidikan begitu. Dia tidak keluar sebenarnya. Hanya kalau orang kita kan lebih mengartikan, oh kalau kamu sudah kuliah harus kerjanya ini, harus jadi pegawai di kantor ini, harus pakai seragam. Kan 90% orang kita itu mengartikannya seperti itu. Nah, kita orang yang hanya tinggal 10% ini, itu dia melihat sebenarnya kita kuliah itu pulang kita bisa membuat hal yang lebih besar dari itu. Gitu. Saya tidak bilang saya bikin ini besar, tetapi ada cita-cita, ada impian yang sedang saya bangun begitu, yang insya Allah besar lah. Kemudian brandnya Putri Pak Tani. Iya. Ya, kenapa sampai ada Putri Pak Tani? Brandnya dikasih nama. Kenapa tidak Putri yang tertukar atau Putri di awan-awan? Putri yang salah pilih jurusan. Putri Pak Tani. Brandnya Putri Pak Tani. Ini. Jadi Putri Pak Tani itu awalnya akun Facebook. Jadi dulu waktu kuliah sempat kayak bikin akun Facebook itu ganti-ganti nama. Ada yang pakai nama asli, tapi ada pakai nama macam-macam lah. Gitu pada suatu ketika di tahun 2016 itu saya ingin, saya ini anak seorang petani yang sedang kuliah. Saya mau tukar ganti akun Facebook saya itu menjadi Putri Pak Tani. Awalnya niatnya anak Pak Tani begitu, anaknya Pak Tani. Tapi ketika bikin pengaturan di Facebook itu tidak diterima. Lalu hanya ada pilihan Putri Pak Tani dan Pak Tani Putri atau apa begitu. Akhirnya saya memilih Putri Pak Tani. Begitu. Jadi dari situ ada yang suka, ada yang inbox tiba-tiba kadang. Nama Facebooknya bagus ya, cocok begitu kayak. Berikan apresiasi, padahal itu hanya nama Facebook. Berikan apresiasi, lalu berawal dari nama Facebook, akhirnya menjadi sebuah brand. Tapi awalnya pas bangun usaha tidak pakai nama Putri Pak Tani. Awalnya. Jadi awalnya sempat pakai nama LG Shop. LG itu nama farm, saya singkat LGT. Jadi saya singkat LG Shop. Tapi suatu ketika nama brand yang lain kan sudah ada LG. Iya, suatu ketika saya didatangi oleh dua abang-abang ini, abang-abang yang saya pikir mungkin itu bukan sebuah kebetulan, tapi mungkin alam menggerakkan mereka untuk kembali lagi ke atmosfer kita ya. Jadi kayak gitu. Jadi kehadiran dua orang itu lalu bercerita, bertukar cerita, berbagi pengalaman, lalu saya disarankan untuk kalau sudah jualan begini tetap pakai brand Putri Pak Tani saja. Karena Putri Pak Tani sebelum saya punya jualan kan kayak sudah nyaman begitu mungkin di telinga orang. Jadi kayak saya kemana-mana, kalau orang itu kebetulan berteman di Facebook selalu panggil Putri Pak Tani begitu. Putri Pak Tani kayaknya bagus ini begitu. Akhirnya saya disarankan untuk pakai itu Putri Pak Tani. Tetap pakai Putri Pak Tani saja. Ya, jadi saya sudah saya terima. Kalau saya tipe orangnya, kalau saya dikoreksi atau saya diberi masukan, saya pertimbangkan. Kalau memang baik, ya saya bikin begitu. Jadi tidak yang terlalu bagaimana tertutup saya. Akhirnya mulai Putri Pak Tani digemakan, belajar di mana saja.
belajar sama siapa saja, entah itu orang tua. Yang penting kalau dia sudah bergelut di dunia yang kayak dagang, bisnis begitu, kira-kira bagaimana ya? Membesarkan nama brand kayak begitu-gitu. Akhirnya kita seiring berjalannya waktu dikenal lebih. Kemudian Putri Petani ini memang khusus bergerak di anyaman atau apa pergerakan Putri Petani ini sesungguhnya? Aduh, sulit dijelaskan sih. Atau gerak di semua lini. Brand utamanya? Iya, awalnya hanya mau tidak ada perencanaan sih sebelumnya. Jadi tidak merencanakan usaha ini akan berkembang sejauh ini. Tetapi makin kesini itu orang luar kemudian menyematkan bahwa Putri Petani itu brand yang jalurnya itu ekonomi kreatif begitu, yang sedang menggerakkan ekonomi kreatif kayak gitu-gitu. Jadi ya mungkin seperti itulah yang orang lihat. Jadi saya motivasinya adalah kalau misalnya orang-orang kemudian ambil produksi dari luar lalu bawa ke dalam untuk menjualnya di daerah kita, saya lebih melawan arus saja, bahwa membawa keluar kira-kira produk apa kita punya di sini itu apa yang bisa kita bawa keluar begitu untuk didagangkan keluar. Jadi barang-barang ini saya berusaha untuk memperkenalkan layak untuk diperkenalkan keluar. Jadi bagaimana? Apakah ini anyaman-anyaman, kemudian kopi, tenun seperti ini Putri Petani sendiri, Putri sendiri yang memproduksi atau mempekerjakan orang-orang, atau memang ada mama-mama yang bekerja kemudian Putri mengambil kemudian membeli dan membuat itu menjadi brand Putri Petani? Jadi kalau sebenarnya saya itu ditanya ini anyam sendiri, saya itu orangnya tidak bisa menganyam, tidak bisa menenun, tidak bisa melukis juga. Saya ini cuman punya Putri Petani. Hanya punya namanya. Jadi hanya punya Putri Petani yang bisa dikelola menjadi ini, menjadi itu. Kayak begitu. Jadi produk-produk ini? Produk-produk itu ada beberapa. Saya kan berawal dari tenun. Tapi sebelumnya saya jual kain wadimor. Ibu-ibu pasti nama kain sarung. Nama kain sarung itu pasti mereka kenal. Jadi kemudian berpikir untuk ya sudah lawan arus, bawa jual apa yang ada di dalam daerah, bawa keluar. Bekerja sama dengan beberapa ibu-ibu penenun. Jadi beberapa ibu itu di setiap kecamatan, maksudnya di setiap kecamatan itu mungkin saya bekerja sama dengan 1-2 orang. Kayak di Kecamatan Adonara motif seperti ini, motifnya lebih khusus ke ini. Kalau ke kecamatan ke kecamatan Kelubagolit juga sama. Jadi masing-masing kecamatan itu beda-beda motif begitu. Akhirnya jadi beberapa ibu-ibu yang kemudian saya ajak untuk kerjasama. Selain itu ada juga kelompok penganyam yang memang saya punya komunikasi baik. Kemudian ada petani kopi, 2 sih, masih 2. Ada dua petani kopi itu, saya bekerja sama juga. Kemudian ada 1 orang pelukis, karena saya kan tidak bisa melukis, jadi saya harus cari siapa yang bisa partneran dengan saya. Kebetulan ada teman saya, satu teman SMP dulu, namanya Amadowa. Dia itu tukang tato sekarang. Ketika saya berpikir untuk Anyamart ini dia lebih indah, lebih spesial, lebih indah, lebih wow. Saya berpikir harus dilukis ini, kayaknya harus digambar ini. Tapi siapa yang gambar? Dapatlah informasi bahwa ini, coba hubungi orang ini. Kayaknya dia bisa gambar. Sudah, saya hubungi dia. Kita berdua bicara secara profesional. Akhirnya sudah bekerja samalah saya dengan beliau. Jadi ambil anyaman-anyaman dari mama-mama yang kelompok penganyam,
tenun juga, Tenun. kemudian dibawa ke tempatnya Putri Patani di branding, Di gitu ya, branding, di ya, branding. di branding. Sama dengan teman-teman yang pelukis yang tadi juga diajak, begitu. Terus ada juga penjahit. Oh, Nah, oke. bekerjasama juga dengan penjahit. Kayak tas-tas tenun, dompet yang masih sederhana sih, sekarang masih sederhana. Itu kita coba pasarkan. Jadi apa ya? Percaya bahwa ya sudah, kita menjual dengan nama Putri Paktani, mungkin lebih bermakna, lebih bermakna, lebih berarti karena ini karya Putri Patani gitu ya. Kayak gitu. Kalau misalnya ambil lalu begitu saja dijual, itu kayak makelar sekali kan. Jadi paling tidak datang ke Putri Paktani itu harus diolah dulu. Jadi bukan dagang yang dagang sekali, tidak, harus diolah dulu, dimodifikasi dulu, baru dibawa keluar. Jadi sudah punya supplier yang dibutuhkan oleh Putri Patani. Berarti ya sejauh ini bergerak di bidang tenun, kopi, anyaman, masih dengan beberapa jahitan sederhana. Oke. Ketika produk-produk ini kemudian rumah menjadi gudang pastinya ya. Yes. Mengumpulkan barang-barang ini. Setelah diolah oleh brand Putri Patani, pemasarannya bagaimana untuk menjual produk lokal? Kita pemasaran online. Oke. Melalui akun Putri Paktani tadi. Putri Paktani, lewat Facebook, WhatsApp, Instagram. Sudah ada juga website Putri Paktani, cuman belum dikelola. Karena ada 1 dan 2 hal, makanya kita belum kelola. Tetapi mudah-mudahan tahun ini bisa dikelola. Jadi pasarannya pasaran offline. Pasaran online sih. Sudah kirim kemana saja atau pernah mengirimkan dalam jumlah banyak atau apa? Gitu? Punya reseller di Kalimantan. Itu sudah pasti. Setiap bulan order. Kemudian mengirim ke Jakarta, ngirim ke Papua, hampir semua kota di Indonesia ngirim, sampai ke Malaysia kirim. Sampai ke Malaysia juga kirim. Oke. Itu ya memang yang minta, yang memesan itu orang-orang kita atau ada juga orang kita yang kebetulan merantau di sana, tetapi tidak sedikit juga orang luar, bukan orang kita, yang minta produk dari Putri Paktani. Oh gitu. Apa yang membuat mereka kemudian yang bukan orang kita, pasti orang-orang kita belum, kalau orang kita paham lah tentang anyaman dan lain-lain. Tapi kalau yang bukan orang kita kemudian tertarik dengan produk lokal kita, apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan? Katanya unik sih, katanya menarik. Sebenarnya kalau mau bilang produk Putri Paktani, pasarannya tidak bisa yang umum sekali, tidak. Karena ketika ketemu orang yang memang secara seni ya, jiwa seni atau itu mungkin kalau biasa-biasa dia melihat biasa-biasa sih, tapi kebanyakan saya ketemu orang yang memang paham betul, dia bilang ini unik, bagus, kayak gitu-gitu. Jadi tidak semua orang suka, tapi punya pasaran khusus itu. Punya pasaran khusus pencinta-pencinta anyaman gitu ya. Kayak kemudian pecinta produk lokal itu memang. Kemudian bentuk-bentuk seperti ini memang Fitri meminta khusus, saya meminta desain anyamannya seperti ini, saya meminta seperti ini, atau memang dipesan sama orang baru meminta orang menganyamnya bentuknya seperti apa? Atau jadi yang umum dari penganyam itu seperti ini yang saya pakai untuk kemasan kopi. Kemudian yang untuk anyam art lukis itu juga umumnya dari sana. Tapi makin ke sini kita melihat perkembangan juga, permintaan pasar juga. Jadi pernah sekali waktu ada yang minta, coba Putri bikinkan tisu, kotak tisu. Seperti akhirnya ini. Hasilnya menjadi seperti ini. Saya komunikasikan. Jadi maksudnya ada yang memang itu dari ide saya sendiri, tetapi ketika berjalan, bergaul, ketemu dengan orang sana sini, lalu ada masukan-masukan baik, saya mencoba untuk saya akomodir demi kepentingan dan kebaikan Putri Paktani dan juga semua kayak penganyam. Jadi kayak begitu
kita minta ke penenun, ke penganyam bahwa coba bikinkan yang begini. Oke. Itu desainnya memang tidak digambar, hanya menyampaikan. Iya. Menyampaikan mereka sudah paham karena mereka kesehariannya begitu. Jadi kopi sebenarnya anyaman-anyam ini packaging, kemasannya kopi gitu ya, menjadi packagingnya kopi. Packagingnya kopi. Tapi dalam perjalanan ada permintaan DC kosongan, kita layani juga. Oh, anyaman kosongan. Karena begini, Kak Sevi, saya berpikir begini. Ketika kita jual anyaman, lalu hanya polosan saja kita ambil dari penganyam lalu kita jual, nilainya akan menjadi biasa-biasa saja. Nilainya akan menjadi biasa-biasa saja dan saya berpikir untuk kemasan kopi saya harus pakai anyaman. Untuk supaya apa? Supaya anyaman ini menjadi menarik begitu, mengangkat anyaman yang kita punya orang melihat bahwa anyaman ini biasa-biasa ini, kita mau angkat dia sekeren kopi. Nah, kopi ini siapa yang tidak suka kopi? Nah, kopi ini di hampir semua usia, hampir seluruh dunia ini kan suka kopi kan. Jadi kita mau bikin keren begitu. Memang pada dasarnya keren, tetapi kemampuan kita, pemahaman kita itu sebatas begitu saja. Anyaman apa ini? Ya, tempat penyimpanan di kebun gitu ya, di oring, tempat hasil tetapi simpan. Kita mau supaya orang-orang itu tahu bahwa sebenarnya ini tuh lebih, nilainya itu lebih dari itu begitu. Ini keren begitu. Akhirnya sekarang menjadi kemasan. Kalau waktu itu saya memilih untuk menjualnya kosongan saja, mungkin tidak semenarik ini, ini tidak semenarik ini. Sekarang apa tanggapan dari mama-mama yang menganyam, mama-mama yang menenun, kemudian yang punya lukisan yang hanya ada di kampung, setelah Fitri terus mengorder untuk brand Putri Patani, apa yang mereka katakan? Sebenarnya mereka tidak mengatakan banyak, tapi saya sering saya menerjemahkan ya, menerjemahkan bahasa kesehariannya mereka dengan saya. Jangan sakit ya, supaya kayak begitu-gitu. Oh, oke. Jadi pekerjaan kita sakit, supaya tidak putus pekerjaan, tidak putus pekerjaan, tidak mengganggu kita punya pekerjaan. Ya, saya mengartikan bahwa mereka sedang mendukung saya dan mendoakan saya. Oke, oh gitu ya pesannya. Fitri, kamu jangan sakit gitu ya. Oh gitu. Juga haru. Oh gitu ya. Waduh, Putri Patani akhirnya bisa membantu mama-mama yang menganyam gitu ya. Menganyam, menenun, kemudian yang di kampung yang tidak tahu apa-apa, kemudian produk ini dikenal sampai ke seluruh Indonesia dan ke luar negeri bahkan ya. Wah, luar biasa. Terus apa kata mamamu sekarang? Saya juga jadi keterare. Saya ini baperan juga ternyata. Aduh, Fitri, saya ikut baperan. Oh, kita tidak ada tisu ya? Guru kayaknya tidak siap tisu buat kita. Kenapa ya, sudah 2 episode jadi baperan gitu ya? Kemarin yang satunya juga baperan, dan ini juga baperan. Sekarang apa kata mama setelah melihat yang Fitri lakukan? Tidak bilang apa-apa sih, cuman tidak mempersoalkan apa-apa juga. Jadi saya pikir dengan begitu sudah tidak ada persoalan lagi, tidak ada persoalan batin. Beliau pergumulannya, perperang sendiri. Tidak ada perang lagi. Okay. Mungkin dengan ini sudah sekian proses, sudah 3 tahun kan. Ya, jadi mama tidak persoalkan apa-apa lagi. Jadi sekarang pasti di rumah banyak tamu yang memesan dan lain-lain yang dicari Putri Patani. Banyak. Ya, jadi sudah. Itu juga yang mungkin membuat orang tua di rumah mungkin sudah agak tenang. Oh, ternyata yang selama ini dibikin begitu. Karena kemarin kita kedatangan tamu juga dari mahasiswa dari Jakarta. Mereka tergabung dalam komunitas jelajah muda itu, jalan-jalan ke rumah, lalu tanya segala macam produk. Kemudian ada salah satu dari mereka mengambil judul penelitian, menjadikan bahan penelitian untuk nanti dipresentasikan ke mahasiswa dan dosen yang ada di sana. Ada juga mahasiswa IKTL yang pakai untuk penelitian. Wah, luar biasa. Tapi kalau bicara awal-awal pergerakan dengan, kalau Bapak setuju, Mama masih pergolakan, kemudian kuliah pulang capek-capek begini, urus dananya dari mana awalnya? Maksudnya ini kan pasti otomatis apakah ambil saja dulu dari penganyam
Mama saya ambil dulu mama ya, nanti baru setelah barang ini laku baru saya bayar mama atau bagaimana sistem permodalannya? Permodalan waktu itu ya apa ya, bukan rahasia. Oh, dia apa? Ini maksudnya menginspirasi yang lain. Siapa tahu yang lain mau buka usaha tapi kalah di modal, tidak berani lagi. Saya waktu itu menyampaikan niat ke orang tua. Ini kan kita tidak ada uang. Ya. Kita bukan punya orang tua yang punya banyak tabungan. Jadi memang awalnya ya sudah tidak ada uang, tapi mau usaha bagaimana? Akhirnya kebetulan bapak nasabah yang baik juga di bank. Saya minta bagaimana kalau namanya bapak kita pakai untuk pinjam, karena saya baru. Tidak mungkin mereka mau kasih agak ini besar, paling 5 juta mereka kasih, mau bikin apa. Jadi di modal awal yang diperoleh dari pinjaman di bank. Jadi pinjaman di bank. Terus saya sampaikan ke orang tua, saya bilang soal angsuran per bulannya tanggung jawab saya. Uangnya kita bagi 2 tidak apa-apa. Ya maksudnya biar ya pakai nama orang tua Jadi kalaupun kita harus bagi 2 kan ya sudah, karena saya sudah pakai nama. Jadi angsurannya tetap full walaupun bagi 2. Jadi dalam nada kelakar, tetapi maksud saya supaya orang tua juga percaya begitu. Berangkat dari yang saya tidak pernah punya pengalaman soal usaha, tidak ada. Hanya karena itu waktu pulang kuliah kepepet kan. Jadi ini Pak Tani sebenarnya produk kepepet ya. Produk kepepet kemudian melejit. Jadi saking kejepitnya. Jadi saya bilang, ini kan mencari tahu nih, kira-kira per bulannya berapa ya angsuran. Bisa lah. Bisa lah begitu. Maksudnya ya sudah, nekat saja bisa. Kalau kita yakin bisa ya bisa. Pasti bisa. Akhirnya sampai sekarang masih terima orderan, masih ini. Saya dengar Fitri ini juga bergerak di kampungnya juga dengan orang-orang muda di sana juga ini ya, punya pergerakan di kampung. Apa saja pergerakan yang dilakukan oleh Fitri sebagai putri Patani, sarjana hukum, mau menjadi orang yang mempengaruhi orang-orang muda di sana gitu. Apa yang terakhir itu dengan teman-teman yang bergelut di UKM, yang bergerak di UKM, kita ada komunitas. Komunitas ini kita komunitas tanpa ketua. Komunitas ini kita tanpa ketua, jadi anggotanya itu orang-orang yang memang sudah punya usaha. Jadi datang masing-masing sudah punya usaha semua, bawa brand masing-masing. Kegiatannya itu arisan ilmu. Kita pindah-pindah. Namanya juga arisan kan, kita pindah-pindah dari satu tempat usaha ke tempat usaha yang lain. Sebenarnya itu kegiatan untuk apa ya? Kita saling memotivasi saja. Sesama pedagang, sesama penjual, sesama kita ini saling memotivasi, membangun jejaring, membangun jejaring, belajar bersama, gitu kan. Kalau kita di kampung, kita di desa, kalau tidak tahan banting memang tidak bisa maju. Apalagi dengan pemikiran orang-orang tua kita ya, yang bekerja memang harus di kantor gitu. Begitu. Makanya kita berpikir untuk harus ada komunitas, kita harus berkumpul untuk kita saling memotivasi gitu. Sejauh ini sudah punya jaringan-jaring di luar juga dengan yang lain atau dengan sesama pengrajin produk-produk lokal yang ada di luar Flores Timur? Sudah belum. Sejauh ini belum ya? Sejauh ini masih memaksimalkan yang di dalam. Jadi sekarang mama-mama yang anyam hanya ada di Adonara atau yang di tempat ada yang dari Adonara, ada juga dari Solor. Dari Solor juga diambil. Sama juga dengan tenun itu kadang dari Lembata juga. Dari Lembata juga. Kalau saya tertarik dengan satu motif, saya pasti punya keinginan untuk harus ada di
di galeri harus ada. Oh, oke. Jadi sebenarnya dari awal kepepet itu, kemudian terjepit dan melejit, didukung dengan feeling, oh ini kayaknya perlu nih, gitu ya. Feeling. Oke. Apa yang mau disampaikan buat semua yang saat ini mungkin sedang menyaksikannya, yang ambil jurusan lain kemudian bergerak di dunia yang lain, asal jangan dunia yang lain. Kemudian dapat tantangan dari orang tua, keluarga yang tidak mendukung. Biasanya orang melihat hasil dulu baru orang percaya, begitu ya. Kemudian bagaimana mau ngajak orang lain di luar untuk ayolah nikmati yang kita kerjakan atau saya sederhana saja. Yang kamu suka itu ya bikin yang kayak kamu suka, supaya kamu menikmati sepenuh jiwa dan raga kamu tuangkan ke apa yang kamu suka itu, lalu dia menjadi apa ya, dia menjadi hidup begitu, dengan sendirinya nanti tumbuh begitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya pikiran kita saja, kalau kamu sudah tanamkan pikiran bahwa ini tidak bisa, aduh ini nanti akan susah, kira-kira kalau saya bagaimana ya, kalau saya bikin ini kira-kira bagaimana ya, tidak usah pikirkan itu, buat saja dulu, pasti nanti akan ada jalan. Kalau misalnya belum buat lalu pikirannya sudah seperti itu, tidak akan jadi. Jadi pasti bisa, maksudnya semuanya itu tidak ada yang tidak bisa, semuanya itu pasti bisa. Yang jadi persoalan adalah mau atau tidak bikinnya, dan harus memulainya nih, mau atau tidak. Kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang berseberangan dengan ilmu seperti dirimu, mungkin saat ini lagi perang batin juga dengan orang tua, kira-kira apa yang mau disampaikan buat yang misalnya untuk teman-teman yang kayak kakak Sevi maksud, apa ya, sebenarnya kita kan sudah sekolah nih jauh-jauh nih. Ceritanya kita sudah sekolah, sudah agak tinggi nih, ke perguruan tinggi kan, jadi sudah tinggi. Sebenarnya kalau misalnya ada persoalan, ada problem seperti itu, saya pikir wajar. Ketika ada orang yang persoalkan, orang tua misalnya atau tetangga misalnya, sebenarnya persoalan ketika dia mempersoalkan itu karena dia sendiri tidak paham. Yang kita sekolah ini gunanya untuk apa, itu dia tidak paham. Yang paham itu kita sendiri. Yang kita bisa paham bahwa saya sekolah ini, saya balik saya urus ini. Kenapa pusing begitu? Kan dia yang persoalkan. Kenapa kita tapi dia juga tidak kasih beras loh. Dia persoalkan tapi dia tidak kasih beras setiap hari. Tidak kasih makan. Jadi tidak usah pusing begitu. Maksudnya kamu mau bikin itu fokus saja, arah, jangan terganggu, karena ketika lagi ketika kamu terganggu, ini kan kita punya energi terkuras, fokus kita terganggu, tujuan kita tidak akan tercapai mungkin iya, tapi lama gitu. Fokus kita kalau sudah terganggu, bahaya kita. Bagaimana cara mendapatkan produk-produk Putri Paktani ini? Kalau gampang saja. Oh, gampang. Oke. Kalau misalnya mau berkunjung ke Lapak Putri Paktani juga tinggal ke Maps saja, Google Maps. Kemudian kalau untuk mendapatkan produk Putri Paktani bisa ke akun Facebook Putri Paktani, bisa ke Instagram Putri Paktani, terus ke nomor WA nanti ada di bawah ini kan. Ya nanti kita minta mereka untuk mencantumkannya. Kita minta teman-teman kru mencantumkannya. Oke, begitu ya. Jadi produk-produk yang Putri Paktani ini bermainnya ke arah anyaman, tenun, dan juga produk kopi. Kopinya itu dikemas di dalam anyaman, gitu ya. Jadi disebut kopi Adonara. Iya, kopi Adonara kemasannya anyaman. Ya, packagingnya. Simple dan unik. Terima kasih untuk Fitria Dahlan sudah hadir di Kipas Kisah Inspirasi. Sangat menginspirasi sekali. Hari saya juga ikut-ikutan mewek dengan dia gitu, baper gitu ya, bawa perasaan. Tapi ceritanya memang sangat menginspirasi. Lulusan ilmu hukum, pulang ke kampung, tidak bekerja di kantoran, layaknya cita-cita orang tua bahwa kerja harus di kantoran, pakai seragam, punya penghasilan tetap. Tapi ini jauh dari yang dibayangkan dan diinginkan oleh orang tua. Tapi pada akhirnya ia membuktikan bahwa ini yang dia tekuni adalah sesuatu yang menyenangkan, bahkan mampu menghidupi budaya kita, yaitu budaya tenun,
budaya menganyam, dan menghidupi juga petani-petani kopi yang ada di luar sana. Terus menganyam, mama-mama yang menganyam buat Putri Patani, terus menenun, kemudian terus menanam kopi, dan tetap sehat buat Putri Patani supaya mama-mama yang menganyam dan juga mama-mama yang menenun dan pelukis-pelukis yang membantu karya Putri Patani tetap berkibar. Terima kasih Fitri Dahlan, salam sejahtera. Sampai jumpa lagi.